Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, apa kabar? Luar biasa, kita bersyukur
Kita semua boleh diberkati oleh Tuhan, dan seberapa banyak kita yang mau dilawat oleh Tuhan, mari angkat tangan kita. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir dan Dia mengerjakan segala pekerjaan yang ajaib di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah hati yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan membawa kesungguhan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar Tuhan, yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu yang memampukan kami Tuhan, untuk kami ada saat ini Tuhan. Sebab karena kasih-Mu, sebab karena pertolongan-Mu Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan. Dan kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami. Ini kami Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Kasih-Mu yang memampukan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang membuat kami terkagum Tuhan. Kami ada karena kebaikan Tuhan. Kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Mari Kau yang berkarya di dalam ibadah kami saat sore hari ini Tuhan. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Biar hanya nama-Mu yang dibesarkan Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami mengucap syukur Tuhan. Sebab Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Di hadapan-Mu Tuhan, Engkau yang melayakan setiap kami Tuhan. Engkau yang melayakan setiap kami Tuhan, dan membawa setiap kami untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang menyatakan kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan, kami boleh dilayakan untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Berkorban bagi Kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Berkorban bagi Kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Engkau menyerahkan dirimu bagi kami Tuhan. Engkau yang mau berkorban bagi kami Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, oh bersyukur. Amin Tuhan, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan, oh. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan, oh. Kami sembah, kami puji nama-Mu, oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih sebab kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu, oh Yesus. Haleluya. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan di hidup kami. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Biar hadirat-Mu tercurah di tengah kami Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan di tengah kami Tuhan. Biar
kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Engkau selalu ada bagi kami. Dan Engkau siap melawat kami saat sore hari ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Memberikan hati dan pikiran kami untuk kami memuji nama-Mu Tuhan. Dan biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Dan kami boleh belajar di dalam kebenaran firman-Mu. Terlebih kami bersatu di dalam perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami taruh dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap untuk diberkati Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita, amin. Mari bertepuk tangan sama-sama. bersuka saat ini. Amin. Kita mau besarkan nama Tuhan lebih sungguh lagi. Katakan besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji.
Engkau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dialah yang menyayangi kita. Dialah yang mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau ingat selalu kasih-Mu bagi kami. Kami mau selalu mengucap syukur dan kami mau memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyelamat yang berkorban.
saya serahkan kepada hamba-Nya. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Benar Tuhan, ketika kami ingat betapa besar kasih-Mu kepada kami, ketika kami ingat betapa besar cinta-Mu kepada kami ya Bapa, ini membuat kami gemetar di hadapan-Mu, menyadarkan siapa kami sesungguhnya. Kami adalah manusia yang tidak berguna di hadapan-Mu. Kami adalah manusia yang, oh Tuhan, tidak bermanfaat dan tidak berarti bagimu. Tetapi Tuhan, karena kasih-Mu yang demikian besar, Engkau selamatkan kami. Engkau sentakkan kami dari api neraka, supaya jangan kami masuk di dalamnya, tetapi kami beroleh kehidupan yang kekal. Itu semua karena kasih-Mu yang demikian besar. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Malam hari ini Bapa, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tibalah saatnya di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kepada kami Tuhan, mampukan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Karena tanpa Engkau menolong kepada kami, firman itu akan berlalu dengan sia-sia dan tidak ada gunanya kami datang menghampiri Engkau pada malam hari ini. Tetapi kalau Engkau bekerja di dalam hati kami, kalau Engkau membentuk kami, kalau Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada kami, maka kami tahu Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami undang kuasa-Mu, kami undang urapan-Mu turun di tengah-tengah kami, menguasai pikiran dan hati kami ya Bapa. Tuhan, khususnya kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu, Engkau juga mengurapi hamba ya Bapa, sehingga firman yang hamba sampaikan adalah benar datang daripada-Mu, bukan hasil konsep pemikiran manusia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Sebab itu kami berikan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk Engkau bentuk seturut rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, bersabdalah karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah berada di awal bulan November. Dengan kata lain, tinggal 2 bulan kita berada di dalam tahun 2025. 2 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Masuk di dalam 1 tahun yang kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Tetapi kalau kita terus berharap kepada Tuhan, kalau terus kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir karena Dia menyertai kita, Dia menolong kita, Dia memimpin kita, Dia memberkati kita. Puji Tuhan. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita perlu firman-Nya. Firman-Nya lah yang membuat kita bertumbuh di dalam Dia. Firman-Nya lah yang membuat kita beriman di dalam Dia. Firman-Nya lah yang membuat kita hidup berkemenangan di dalam Dia. Betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sebab itu kita mau memberikan perhatian yang cukup besar kepada firman Tuhan. Karena kita tahu Dia sangat berarti di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya di depan rumah saya itu ada warteg yang baru dibuka.
bukan baru ya, sebetulnya sudah cukup lama juga. Dan ternyata ketika warteg itu baru dibangunnya seperti membangun sebuah toko begitu ya. Dan orang mengatakan, wah ini kelihatannya mau dibangun Indomaret, ada yang bilang begitu, ada yang bilang Alfamart. Tetapi setelah jadi baru kita tahu bahwa oh ternyata buat warteg, saudara, warteg tapi modelnya seperti restoran, kurang lebih seperti itu. Saudara, ketika baru dibuka, itu pengunjungnya cukup banyak, bukan hanya mereka yang naik motor atau yang jalan kaki yang datang makan di warteg itu, tetapi juga mobil-mobil datang makan di situ. Saya akhirnya penasaran, bener gak sih enak warteg ini? Dan ketika saya coba memang cukup enak, ya, cukup enak. Jadi tidak salah kalau banyak pengunjungnya yang datang di tempat itu. Tetapi kemudian beberapa waktu kemudian ternyata pengunjung yang menjadi berkurang. Dan rupanya juru masak dari warteg itu mungkin berhenti ya. Sehingga akibatnya makanannya menjadi tidak enak. Orang berkata makanannya terasa tawar. Saudara, dan itu membuat banyak orang yang tidak datang lagi ke dalam warteg itu, akhirnya warteg itu ditutup. Kemudian beberapa hari yang lalu dibuka, tapi orang masih terkesan kepada makanan yang terasa tawar di warteg itu. Dan yang datang tidak terlalu banyak, tidak seperti awal-awal dulu. Dan 3 hari yang lalu ditutup kembali sampai hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, apa penyebabnya? Makanan yang terasa tawar. Makanan yang terasa tidak gurih. Makanan yang tidak ada rasanya, katakanlah seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini pun kita mau belajar dari firman Tuhan. Yang berjudul awas, jangan pernah tawar hati. Kalau makanan yang tawar orang tidak suka, hati yang tawar pun Tuhan tidak suka. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab itu kita mau belajar. Apa sih yang dimaksud dengan tawar hati di dalam hal ini? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Amsal 24 ayat yang ke-10, itu berkata demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Saudara, firman Tuhan ini memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa tawar hati itu datangnya umumnya pada waktu kita mengalami kesesakan. Apa itu kesesakan? Kesesakan suatu situasi yang tidak mengenakkan, satu situasi yang menekan kepada kita, satu situasi yang membuat kita seolah-olah kehilangan jalan di dalam dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga hal itu membuat kita tidak bersuka cita lagi. Saudara, dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kecilah kekuatanmu. Saudara, kalau kita membaca secara sepintas, ini ada informasi di dalam ayat ini. Informasinya apa? Sudah pasti. Ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Jadi tawar hati itu terjadi pada waktu kesesakan. Kemudian kecilah kekuatanmu. Memberitahukan kepada kita waktu tawar hati itu datang berarti kekuatan kita kecil. Saudara, apa lagi informasi yang diberikan melalui ayat ini? Melalui ayat ini kita jadi mengerti bahwa Tuhan menggunakan masa kesesakan. Tuhan menggunakan satu situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menguji kekuatan kita. Firman Tuhan katakan, kalau ketika datang masa kesesakan di dalam diri kita dan hati kita menjadi tawar, masa kesesakan itu bisa berbeda tiap orang. Misalnya, ketika saya tidak menyukai seseorang, maka saya bisa tawar hati kepada orang itu. Itu merupakan masa kesesakan buat saya. Ketika seseorang tidak menyukai datang di dalam ibadah oleh karena
bermacam-macam hal, saya tidak sebutkan satu persatu, tapi saudara umumnya mengerti orang tidak ibadah itu apa sebabnya. Saudara, sehingga hatinya menjadi tawar, firman Tuhan berkata, kecil kekuatannya. Dengan kata lain, kita mengerti bahwa Tuhan menggunakan masa kesesakan itu untuk menguji kekuatan kita. Sebab itulah sore hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk jangan sampai tawar hati. Jangan pernah tawar hati, karena memang Tuhan tidak suka kalau kita tawar hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, tolong diklik. Berbicara mengenai tawar hati ini, memang Tuhan menginginkan saudara dan saya itu mengalami keberhasilan di dalam hidup ini. Tetapi seringkali kita tidak berhasil. Seringkali tidak terjadi keberhasilan itu di dalam hidup kita. Kenapa hal itu terjadi? Ada banyak hal penyebabnya ya, bukan satu atau dua hal saja. Apa itu? Sesuatu yang menghalangi berkat Tuhan. Sesuatu yang menghalangi pertolongan Tuhan untuk terjadi di dalam hidup kita. Contohnya apa? Misalnya rasa takut. Rasa takut ini saudara bisa membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Saya masih ingat beberapa peristiwa yang lalu. Tahun 98 ketika terjadi penjarahan, banyak gereja yang ditutup dan pendetanya itu justru saya bisa katakan lari karena dia tinggalkan pelayanan. Kemana larinya? Bukan ke Jawa Timur atau ke Jawa Tengah. Bukan, tapi larinya ke Singapura. Kenapa? Ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi seperti itu mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saudara, apakah Tuhan menolong? Kalau kita lihat dari kewajiban dari seorang gembala itu untuk tetap berada di tempatnya ketika sesuatu terjadi. Tinggal bersama dengan domba-dombanya dan ditinggalkan begitu saja. Tentu Tuhan tidak suka hal ini terjadi. Dan betul, ketika dia kembali lagi ke Indonesia pada waktu situasi sudah mulai membaik, ternyata gerejanya mulai ditinggalkan orang. Kenapa seperti itu? Karena di depan Tuhan, di hadapan Tuhan, gembala itu sesungguhnya sedang mengalami tawar hati. Tidak tahu apa yang terjadi di dalam hati gembala itu. Tetapi dengan dia meninggalkan pelayanan, dia mungkin menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku melayani Engkau terjadi seperti ini? Kenapa ini dan lain sebagainya. Padahal kalau dia tetap ada di Indonesia bersama dengan domba-domba yang dia layani, situasinya mungkin tidak terjadi seperti apa yang dia bayangkan. Karena ketakutan sudah menguasai pikirannya, sudah menguasai hatinya, itu membuat dia kemudian lari untuk katakanlah menyelamatkan diri. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang mengancam kepada dirinya. Hanya dia lihat orang lain lari, dia ikut lari. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga di dalam hal ini ketakutan seringkali membuat pertolongan Tuhan tidak datang di dalam hidup kita. Kekhawatiran, kebimbangan, tawar hati diantaranya akan membuat pertolongan Tuhan itu tidak datang di dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan itu tidak terjadi di dalam hidup kita. Kenapa demikian? Ini yang mau kita pelajari. Kita lihat di dalam kitab Yosua. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, kita baca ayat ini secara bergantian. Saya mulai membaca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, begitu seterusnya secara bergantian. Dan ayat 9 nanti kita akan baca bersama-sama. Dari Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian.
Ya, tolong dibaca ayat yang kedua. Ada di sini kan? Ya, ada di sini ya. Jadi silakan baca dari sini aja atau dari Alkitab masing-masing. Silakan. Ayat yang kedua. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang sudah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bersama-sama. Karena telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, di dalam ayat yang ke-9 bagian B dikatakan janganlah engkau kecut dan tawar hati. Tuhan menekankan kembali, jangan kecut dan tawar hati. Kenapa? Kalau Yosua pada waktu itu merasa kecut, merasa tawar hati, maka pertolongan Tuhan tidak akan jadi di dalam hidupnya. Padahal kita tadi membaca mulai dari ayat yang pertama, bagaimana Tuhan menjanjikan pertolongan kepadanya. Betul, Musa sudah meninggal. Saudara, Musa itu merupakan pemimpin yang sangat dihormati oleh Yosua. Yosua sangat menghormati Musa. Kenapa? Karena dia tahu Musa ini dipakai oleh Allah. Dia tahu Musa ini dipimpin oleh Allah. Dia tahu Musa ini disertai oleh Allah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Musa selalu berhasil. Saudara, sehingga Yosua sangat menghormati, sangat menghargai Musa sebagai pemimpinnya. Dan ketika Musa meninggal, Musa mati, firman Tuhan tidak pakai istilah meninggal ya, tapi pakai istilah mati. Saudara yang dikasih Tuhan, ini membuat Yosua sedih. Kenapa Yosua sedih? Karena Yosua kehilangan orang yang bisa memimpin dia. Yosua kehilangan orang yang dia harapkan untuk senantiasa memberitahukan apa yang harus dia lakukan di dalam hidupnya ini. Dengan kata lain, Yosua kehilangan pegangan di dalam hidup ini. Saudara yang dikasih Tuhan, padahal Musa sudah memberitahukan Yosua bahwa kalau nanti Musa sampai harus meninggalkan dunia ini, maka sebagai gantinya adalah dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi Yosua hatinya masih belum mantap. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa belum mantap? Karena ada rasa ketakutan di dalam dirinya. Ketakutan seperti apa? Saudara, kita tahu bahwa Yosua punya pengalaman yang tidak baik dengan umat Israel itu. Saudara ingat pada waktu dia bersama dengan Kaleb, menyatakan kebenaran hasil intaian yang mereka lakukan ketika mereka diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan.
Dan mereka membawa berita yang betul, bukan berita yang busuk, bukan berita yang tidak benar. Saudara, justru umat Israel kemudian merasa tidak suka kepada Yosua dan Kaleb pada waktu itu. Yosua dan Kaleb ingin dilempari batu. Yosua mengerti bagaimana perilaku, bagaimana karakter, bagaimana sikap orang atau umat Israel ini. Saudara, sehingga kalau dia harus memimpin umat Israel ini, dia merasa takut gagal. Kenapa? Dia tahu bahwa bagaimana Musa menghadapi umat Israel. Dia tahu kalau Musa tidak disertai oleh Allah, Musa pun tidak akan sanggup memimpin umat Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang membuat Yosua gelisah. Itu yang membuat Yosua bimbang di dalam dirinya. Sebab itu datanglah firman Tuhan kepada dirinya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan. Tantangan pertama yang harus dilakukan oleh Yosua adalah menyeberangi sungai Yordan. Kita jangan pernah berpikir bahwa pada saat itu sudah ada jembatan seperti zaman modern sekarang ini. Belum ada jembatan. Dan menyeberangkan 10 orang pasti lebih mudah daripada menyeberangkan 1 juta orang kurang lebih yang keluar dari negeri Mesir pada waktu itu. Bukan hal yang mudah. Bukan hanya orang yang diseberangkan, tetapi juga hewan-hewan yang mereka bawa dari negeri Mesir. Saudara, ini tentu memerlukan sesuatu pengamatan yang cukup baik bagi Yosua. Yosua merasa dirinya tidak punya pengalaman. Sebab itu Tuhan berbicara kepada Yosua. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu. Diingatkan kembali Yosua ini bahwa Tuhan menjanjikan negeri yang akan diberikan kepada mereka. Sebab itu Yosua harus menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Musa. Yosua harus melakukan apa yang memang sudah diperintahkan kepada dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kemudian kita melihat ada janji-janji Tuhan di dalamnya. Bahwa Tuhan berjanji menyertai Yosua. Tuhan berjanji setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakinya akan menjadi wilayah mereka, akan menjadi milik mereka. Ini adalah janji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu, tetapi Yosua akan berhasil di dalam kepemimpinannya sama seperti Musa yang dipimpin oleh Allah. Allah pun akan memimpin Yosua. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi di samping janji ada persyaratan. Janji ini baru tergenapi kalau persyaratannya dipenuhi. Persyaratannya itu apa? Tadi kita membaca bahwa Yosua harus merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yosua tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dan yang terakhir tadi kita baca, Yosua tidak boleh kecut hati atau tawar hati. Sebab Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah yang kita pelajari. Dan kita tahu bahwa Allah intinya adalah Allah tidak mau Yosua itu tawar hati. Kenapa saudara? Kalau kita melihat arti dari tawar hati, tolong diklik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawar hati itu artinya putus asa. Tawar hatinya itu patah semangat, tidak ada semangat. Bagaimana seorang yang putus asa, seorang yang patah semangat akan berperang. Pasti mudah dikalahkan oleh musuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu Allah berbicara kepada Yosua untuk tidak tawar hati. Kalau menurut Alkitab kurang lebih sama, ya, tawar hati itu artinya kehilangan semangat, patah hati, putus asa juga. Dan kesimpulannya adalah tawar hati itu menunjukkan suatu keadaan yang kita tidak bersemangat. Yang tidak ada kemauan lagi pada diri kita. Yang
kita kehilangan keberanian untuk bertindak, membuat kita kecewa, kita putus harapan. Itu seseorang yang tawar hati. Bagaimana kita akan merasakan pertolongan Tuhan kalau kondisi kita seperti ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengerti bahwa tidak mungkin Yosua dan orang Israel yang akan dipimpinnya itu mengalami pertolongannya kalau mereka di dalam kondisi tawar hati. Apalagi pemimpin. Pemimpin ini tidak boleh tawar hati. Pemimpin itu tidak boleh takut. Kalau pemimpin takut, maka orang yang dipimpinnya pasti akan takut. Saudara ya, jadi Tuhan membangkitkan semangat Yosua untuk agar supaya dia tidak tawar hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau ketika kita mengiring dia, tawar hati itu juga jangan terjadi di dalam diri kita. Jangan sampai terjadi. Karena ketika kita tawar hati, banyak faktor yang bisa menyebabkan kita tawar hati. Tolong diklik. Banyak faktor yang bisa menyebabkan kita tawar hati. Saya tidak ingin mengupasnya satu-satu, tetapi sebetulnya kenapa hal itu terjadi dalam diri kita? Yang tadi ya, belum. Yang tadi. Ya, mengapa tawar hati bisa terjadi pada diri kita? Sebetulnya saya tadi sedang menjawab pertanyaan ini. Banyak faktor yang bisa terjadi, yang bisa menyebabkan kita tawar hati di dalam hidup ini. Saudara, tidak mungkin kita bahas satu-satu. Tapi salah satu penyebabnya adalah oleh karena apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu tidak terjadi seperti itu. Intinya adalah seperti itu. Misalnya tidak terjadi di tempat ini ya, terjadi di tempat lain. Saudara, saya pernah diceritakan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, dia berkata begini, di tempat saya itu katanya ada seorang pendeta Pratama yang ingin sekali naik menjadi pendeta Madya atau PDM atau pendeta muda dulu istilahnya. Saudara, dan ketika keinginannya untuk menjadi PDM itu tidak dinyatakan oleh gembalanya ini, itu membuat dirinya tawar hati. Dan dirinya berkata, buat apa saya melayani? Saya malu kalau terus PDP, pendeta Pratama. Seolah-olah saya tidak berprestasi. Sehingga saya tidak naik pangkat, katakanlah seperti itu. Padahal istilah PDP, PDM, PDT itu bukan kepangkatan. Berbeda ya, berbeda. Di mata Tuhan itu sama saja. Sama saja. Cuma apa yang membuat perbedaan itu senioritas saja. Kalau yang PDM lebih senior dari yang PDP, sudah pasti begitu. Yang pendeta pasti lebih senior dari yang PDM, sudah pasti seperti itu. Saudara, jadi senioritas saja, tidak menunjukkan kepangkatan, tidak menunjukkan kalau dalam istilah pemerintah itu eselon. Kalau PDP eselonnya 3, kalau PDM eselonnya 2, kalau PDT eselonnya 1. Tidak begitu. Tidak ada, sama saja di hadapan Tuhan. Saudara, dan ketika dia mendengar bahwa dirinya itu tidak diusulkan untuk menjadi PDM, dia merasa kecewa. Kenapa? Apa yang dia inginkan itu tidak terjadi. Kenyataannya tidak terjadi seperti yang dia inginkan. Ini yang membuat dia tawar hati dan apa akibatnya? Hilanglah semangatnya. Itu betul. Dia memimpin puji-pujian, ya asal memimpin saja. Tidak dengan semangat seperti biasanya. Kemudian ketika disuruh besuk, disuruh ini, ya jalan, ya tapi ya begitu saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kalau kita sebagai pelayan Tuhan, kalau kita sebagai orang yang mengiring Tuhan melakukan hal seperti itu, sebetulnya yang rugi itu siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain.
Saudara yang dikasih Tuhan, sebab itu jangan sampai tawar hati. Karena tawar hati ini membuat yang rugi bukan orang lain. Ya, kalau seperti dalam cerita yang tadi, bukan gembalanya yang rugi, tapi dirinya sendiri. Kenapa? Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan itu tidak dia rasakan di dalam hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab itu kita perlu mawas diri. Jangan sampai ya, tawar hati itu bisa terjadi di dalam diri kita. Walaupun kemungkinan itu mungkin saja bisa terjadi. Tetapi ketika itu mau terjadi, kita diberi kuasa untuk menolaknya. Karena ketawaran hati itu bukan datang dari diri kita sesungguhnya, tapi datang dari kuasa kegelapan yang ingin menjauhkan kita dari kasih Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab itu kita perlu berhati-hati di dalam hidup ini. Oke. Tolong diklik. Ya, tawar hati itu sesungguhnya adalah musuh orang beriman. Kenapa jadi musuh? Karena tawar hati itu merampas dan menghancurkan. Saya mencoba melakukan penelitian 3 hal yang dihancurkan oleh tawar hati itu. Apa itu? Iman kita kepada Yesus. Dia hancurkan. Saudara ingat apa yang dikatakan Tuhan di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10. Tolong ditayangkan dulu ayat ini ya. Dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ya, ayat ini berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kata pencuri datang hanya. Jadi memang tujuan itu. Hanya itu berarti tujuannya memang itu. Siapa pencuri itu kita tahu semua. Yaitu iblis. Datang untuk mencuri. Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kenapa tidak pakai istilah untuk mencuri atau membunuh atau membinasakan? Kenapa tidak pakai atau? Karena iblis itu bukan hanya datang untuk mencuri, tetapi dia juga membunuh dan membinasakan. Apa sih arti mencuri, membunuh, membinasakan kalau dikaitkan dengan iman? Saudara, karena memang ya, iblis itu mau mencuri iman kita. Mencuri iman itu artinya bahwa agar supaya kita tidak punya iman di dalam diri kita. Sehingga tidak ada pertumbuhan secara iman. Ibadah sih tetap ibadah, puji Tuhan tetap memuji Tuhan. Berdoa tetap berdoa, tapi tidak ada pertumbuhan iman. Kenapa? Sesungguhnya tidak ada iman di dalamnya. Itu yang iblis inginkan. Ya. Saudara, sehingga dia 3 hal ini. Ya. Dengan kata lain, kalau mencuri itu, kalau saya mencuri arloji ini akhirnya saya kuasai, betul tidak? Betul ya? Kalau iman kita dicuri oleh iblis, artinya iman kita itu dikuasai oleh iblis. Ini pengertian secara logika ya, secara logika. Saudara, kalau iman kita dikuasai oleh iblis, bisa tumbuh tidak iman kita? Tidak bisa tumbuh. Iblis tidak menghalangi kita berdoa, tapi iman tidak boleh tumbuh. Iblis tidak menghalangi kita puji Tuhan, memuji Tuhan, tapi iman tidak boleh bertumbuh. Iblis tidak menghalangi kita ibadah, tapi iman tidak boleh bertumbuh. Nah, ini yang iblis lakukan. Dia tidak hanya melakukan satu hal ini saja, tapi dan itu artinya semuanya dia lakukan. Kalau dia tujuannya apa sih? Iman kita ini dicuri, membuat kita tidak percaya lagi pada janji Tuhan. Padahal sama seperti kepada Yosua yang dijanjikan pertolongan
oleh Tuhan, saudara dan saya pun harus percaya kepada janji Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau senantiasa. Yakini janji Tuhan itu. Tuhan berkata, oleh karena bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Yakini itu. Tuhan berkata, apabila ada orang yang kurang berkhidmat, mintalah hikmat kepada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan bisa memberikan hikmat kepada manusia, kepada kita yang meminta kepadanya. Janji-janji itu tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita kehilangan iman di dalam hidup kita. Apalagi yang dia curi dan dia hancurkan. Motivasi, saudara. Motivasi. Ini membuat kita kehilangan dorongan untuk berjuang. Membuat kita kehilangan gairah untuk berdoa. Membuat kita kehilangan kemauan untuk berbuat baik. Pokoknya mau diam saja akhirnya. Motivasinya hilang. Saudara, membunuh di sini dibuat tidak berfungsi. Iblis mau membunuh motivasi saudara dan saya. Supaya apa? Supaya tidak ada semangat lagi di dalam mengiring Tuhan. Supaya tidak ada semangat lagi di dalam memuji Tuhan. Pernah enggak mengalami seperti itu? Ya, secara jujur di dalam perjalanan iman saya, dari sejak saya muda dulu sampai saat ini, ada waktu di mana saya tidak bersemangat memuji Tuhan. Ada waktunya. Saudara, tetapi ketika saya menyadari bahwa ini adalah kehendak iblis, saya lawan itu. Firman Tuhan berkata, lawanlah iblis dengan imanmu. Kata firman Tuhan berkata seperti itu. Saudara, kalau kita pernah mengalami hal seperti yang tadi saya katakan, seperti yang pernah saya alami, lawan itu. Rasa malas berdoa, lawan itu. Karena memang harus kita lawan. Sebab kalau kita tidak lawan, maka motivasi kita akan dibuat tidak berfungsi. Saudara, kemudian apalagi yang ingin dia rampas dan dia hancurkan? Kekuatan kita. Kita tahu bahwa di dalam diri kita itu ada kekuatan. Kekuatan apa itu? Fisik sudah pasti. Kalau secara fisik, dalam usia saya yang sekarang, kekuatan saya sudah melemah. Pasti itu. Tetapi saudara, di samping kekuatan fisik, manusia itu juga punya kekuatan mental. Dan itu tidak tergantung dari usia. Tidak tergantung dari usia. Artinya kalau orangnya tambah tua, pasti kekuatan mentalnya jadi hilang. Tidak. Atau jadi berkurang. Tidak. Juga kekuatan spiritual. Itu juga tidak tergantung dari usia seseorang. Tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan-kekuatan ini tidak kita dapatkan dari diri kita sendiri. Kekuatan fisik mungkin bisa kita dapatkan dari kekuatan kita sendiri. Kita pergi ke tempat gym, kita nge-gym istilahnya seperti itu, kita bisa mendapatkan kekuatan. Kalau kita tidak punya uang yang cukup banyak, kita bisa bikin barbel sendiri di rumah. Kita latihan angkat barbel, angkat berat. Itu bisa membuat kekuatan fisik kita bertambah. Saudara, tetapi secara mental, kalau Tuhan tidak memberkati kita, kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada kita, juga secara spiritual, maka itu tidak akan terjadi. Sebab itu ketika kita menghadapi masa kesesakan seperti yang dikatakan oleh Amsal tadi, yang kita lakukan adalah kita perlu fokus pada sumber kekuatan kita. Siapa itu sumber kekuatan kita? Pasti Tuhan. Saudara, banyak orang yang berkata bahwa dalam usia saya seperti sekarang, itu umumnya orang sudah sulit berjalan. Betul saudara, saya pada waktu di Sydney
karena dari hotel menuju ke tempat pertemuan itu cukup jauh. Kurang lebih 700 meter, hampir 1 kilo. Kalau pulang pergi 1,5 kilo. Dan saya berjalan dengan mereka yang jauh lebih muda dari saya. Saudara, dengan Ibu Elizabeth Manik, Ketua BPD. Saya juga pergi berangkat bersama-sama dengan dia. Saudara, kadang-kadang ngos-ngosan juga. Ngos-ngosan, jalan. Mereka jalannya cepat. Dan kalau saya tidak bisa cepat, saya jadi ketinggalan. Apa yang saya lakukan? Saya dalam hati nyesel, aduh kenapa saya gak latihan dulu ya di rumah. Tiap pagi jalan cepet dulu latihan supaya waktu sudah sampai di sini jadi ini. Ada penyesalan seperti itu. Tetapi saya ingat sumber kekuatan kita itu bukan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan. Dan saya minta Tuhan tolong beri saya kekuatan. Supaya saya bisa mengimbangi dengan anak-anakmu berjalan. Dan itu bisa terjadi saudara. Saya bisa berjalan cepat. Akhirnya pada bertanya-tanya, loh kok Pak Kapto bisa jalan cepat? Puji Tuhan. Karena saya minta dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa melakukan hal seperti itu. Tuhan bisa melakukan. Saudara, sebab itu kalau terjadi sesuatu di dalam hidup ini, jangan lupa sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Dan kita datang kepadanya, minta pertolongan kepadanya. Jangan fokus pada persoalannya. Seringkali kita fokus pada persoalan, lupa pada Tuhan sumber kekuatan kita. Jadi ada 3 hal yang iblis lakukan. Dia ingin menghancurkan iman kita, motivasi kita, dan kekuatan kita. Kekuatan secara apa? Secara fisik, ya. Secara mental, betul. Secara spiritual, ya. Saudara, lawan dia. Dan kita tahu kalau kita melawan dia, kita akan mendapat kemenangan karena kita disertai oleh Tuhan. Persoalannya adalah bagaimana supaya kita tidak tawar hati. Tolong diklik. Ya, ada 6 hal yang bisa kita lakukan. Saya bagi menjadi 2. Saya pakai istilah 3 tetap supaya mudah diingat. Artinya 3 tetap itu kalimat depannya pakai kata tetap. Yang pertama 3 tetap yaitu tetap percaya kepada janji Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yosua. Percaya kepada janji Tuhan itu artinya taat juga kepada perintahnya. Itu arti percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua adalah tetap fokus pada rancangan Tuhan. Yosua percaya rancangan Tuhan adalah memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Rancangan Tuhan adalah membuat mereka menjadi umat yang berkemenangan. Sebab itu dia tetap percaya kepada rancangan Tuhan atau rencana Tuhan itu. Yosua tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kepada kekuatannya. Ini 3 tetap ya. Kemudian 3 selalu. Di sebelahnya ada kata jangan lupa. Jangan lupa selalu ada harapan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Selalu ada harapan bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Jangan pernah hilang harapan, patah semangat, putus asa. Jangan sampai terjadi itu dalam hidup kita. Saudara, supaya apa? Supaya kita tidak tawar hati. Selalu minta kekuatan dari Tuhan. Jangan lupa selalu minta kekuatan dari Tuhan. Dia sumber kekuatan kita. Berikutnya, jangan lupa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita agar kita tidak menjadi orang yang tawar hati. Kemudian saudara, tolong diklik. Tuhan menghendaki agar kita mencontoh Raja Daud. Satu-satu dulu ya. Raja Daud, kenapa kita perlu mencontoh Raja Daud? Raja Daud pun
ada dasar alasan untuk tawar hati. Kenapa? Karena ketika dia sedang di padang, dia diurapi oleh Nabi Samuel. Dia tidak minta diurapi, tapi dia diurapi. Dan dia tahu bahwa dia diurapi untuk menjadi raja, menggantikan Saul. Dan itu sebabnya dia dikejar-kejar oleh Saul. Saudara yang dikasih Tuhan, dia punya hak untuk protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku dikejar-kejar oleh Saul? Bukankah yang memilih aku menjadi raja adalah Engkau? Sekarang Saul membenci diriku karena Engkau mengurapi aku, Tuhan. Dia bisa seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Karena dia tahu itu rencana Tuhan. Karena dia tahu itu adalah kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini membuat akhirnya Daud tidak tawar hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari Rasul Paulus. Kita tahu siapa Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang tadinya membenci Yesus. Membenci murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus bahkan dikejar-kejar, ditangkap, disengsarakan. Tetapi akhirnya dia berubah. Dia justru menjadi murid Yesus. Dia justru menjadi pemberita Injil. Tetapi setelah dia percaya kepada Yesus, mengiring Yesus, melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus, dia mengalami banyak hal di dalam dirinya. Dia dipenjara oleh karena Injil. Dia dirantai oleh karena Injil. Saudara, ada alasan buat Paulus untuk tawar hati. Tapi kita baca di dalam 2 Korintus, dia mengatakan dia tidak tawar hati. Kenapa? Karena dia tahu apa yang akan dia terima dari Tuhan, yaitu keselamatan, sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita mau belajar dari Daud, kita mau belajar dari Paulus, kita juga belajar dari Yosua. Kita tahu bahwa akhirnya Yosua berhasil membawa umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Akhirnya Yosua menjadi orang yang berhasil menggenapi rencana Tuhan di dalam dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, bersikap tawar hati atau tidak bukan takdir atau nasib. Sudah nasibku tawar hati. Sudah memang takdirku seperti ini. Tidak. Itu pilihan. Sebab itu firman Tuhan berkata, lawanlah iblis dengan imanmu. Lawan iblis. Karena tawar hati itu datang dari si iblis yang ingin supaya saudara menjadi orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya melalui firman-Nya, sehingga kita berhasil mengalahkan iblis yang mencoba mencuri, membunuh, dan membinasakan iman kita, motivasi kita, kekuatan kita dalam mengiring Yesus. Lakukan apa yang kita imani di dalam hidup kita. Jangan hanya menjadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan dan sekaligus untuk perjamuan kudus yang akan kita lakukan. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kepada kami agar kami tidak tawar hati Tuhan. Karena ketawaran hati adalah sesuatu kondisi atau keadaan yang membuat kami jauh daripada-Mu. Tolong kepada kami Bapa, apa yang kami dengar pada sore hari ini, meteraikan itu semua
Sehingga kami tidak menjadi orang yang tawar hati di dalam mengiring Engkau, tetapi kami justru menjadi anak-anak-Mu yang terus bersemangat di dalam mengiring Engkau apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Bapa di surga, sekarang tibalah saatnya di mana kami mau bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Kami mengerti Tuhan, perjamuan kudus ini adalah perintah daripada-Mu. Perjamuan kudus ini walaupun sudah setiap kali kami melakukannya, tetapi kami tidak boleh melakukannya karena kebiasaan. Kami tetap harus melakukannya dengan iman. Karena tanpa iman firman-Mu berkata dosa adanya. Kami tidak mau menjadi orang yang berdosa di hadapan-Mu. Karena dosa akan menghalangi berkat-Mu. Dosa akan menghalangi anugerah-Mu. Dosa akan menghalangi pertolongan-Mu datang di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kemungkinan kami sudah melakukan dosa. Baik yang kami buat dengan sengaja, mungkin yang kami sengaja. Sebab itu ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kuduskan kami umat-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mendapat pengampunan dosa, maka perjamuan kudus ini menjadi perjamuan yang mendatangkan berkat di dalam hidup kami. Perjamuan kudus ini mendatangkan kekuatan iman di dalam diri kami. Perjamuan kudus ini membuat persekutuan kami dengan Engkau menjadi lebih erat lagi. Karena tidak ada penghalang dosa di dalam diri kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sendiri akan memimpin perjamuan kudus ini dari awal sampai penghabisannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyikan pujiannya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku.